NBA sedang dalam kondisi bahaya. Ya, peringatan ini berlaku untuk semua tim. Dalam hitungan hari, musim reguler WWE Liga 2024 akan segera berakhir dan kita bakal beranjak ke babak playoff. Emang kenapa kalau NBA akan masuk ke playoff? Bukannya kita sudah tahu siapa aja yang bakal lanjut bermain setelah musim reguler ini? Ya, tapi kali ini tidak semudah itu, karena pertempuran untuk merebut kursi playoff baru saja dimulai, baik wilayah barat maupun timur. Dan mengejutkannya, tim-tim hebat di peringkat atas harus waspada dengan beberapa tim senior berpengalaman yang tiba-tiba marah dan meledak akhir-akhir ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Persaingan di NBA jadi semakin ketat pada bulan April ini. Di wilayah barat, hampir semua tim terlihat layak untuk bermain di babak playoff. Lihat saja rekor menang kalah mereka. Ada 10 tim yang sudah memenangi setidaknya 40 pertandingan, dan 2 dari mereka harus mundur sebelum playoff dimulai. Perebutan posisi di play-in pun juga nggak kalah sengit. Rekor menang kalah mereka hanya berjarak 1-3 pertandingan saja. Terlebih lagi, keempat tim tersebut memiliki skuad dan pemain yang cukup hebat untuk bermain di playoff. Mulai dari Pelicans dengan Williamson dan Ingram, Kings dengan Fox dan Sabonis, Lakers dengan LeBron dan AD, dan tentu saja Warriors dengan Stephen Curry yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Maka dari itu, apapun bisa terjadi dalam setiap pertandingan mereka menjelang akhir musim ini. Lakers berhasil meraih 3 kemenangan beruntun ketika skrip ini ditulis, dan mereka juga memenangi 8 dari 10 pertandingan terakhir mereka. Tren ini sudah sangat bagus untuk mereka, namun Warriors terlihat jauh lebih hebat lagi. Akhir Maret lalu, Warriors berada dalam ambang kehancuran dan bermain sangat tidak konsisten. Terlebih lagi, Houston Rockets, tim dengan peringkat yang pas di bawah Warriors, semakin mengejar untuk mengambil alih posisi Warriors di play-in dengan memenangi 11 pertandingan beruntun. Sangat gila. Salah satu pemain Rockets, Tari Eason, sampai berani ngerosting dan menantang Warriors. Dan tentu saja, hal tersebut malah membangkitkan mental juara Warriors. Mereka membalas Rockets dengan juga merebut kemenangan 5 kali beruntun. Kedua tim ini pun akhirnya dipertemukan pada 5 April, dan inilah yang terjadi. Steph with a running one-hander with the right hand. Wrecking crew in the open court. Play. That's a one-man fast break for 3 off a made layup. Welcome to the NBA. Into the season, they got a chance to double their wins. It'll be tough to do because they got to go 6 out of 7. And Steph knocks down a rainbow 3. 2 points, 1 for 6, and hacking people. Klay Thompson got 24, and the league scorer was also Defensive Player of the Year. Steph Curry, an elite scorer, flipping that up and in. Warriors berhasil membantai Rockets dengan skor akhir 133-110. Posisi Rockets di papan klasemen pun mulai tertinggal jauh dengan Warriors, dan hal tersebut tidak terlihat baik untuk mereka. Ternyata setelah bertahun-tahun dipulangkan Warriors, Rockets masih belum belajar banyak. Lawaknya lagi, dalam pertandingan ini Tari Eason malah memakai baju dengan kata-kata roastingnya beberapa hari yang lalu. Kocak memang. Selain Warriors, beberapa tim hebat lainnya seperti Suns dan Mavericks juga tidak ingin kehilangan momentum. Sejak 8 Maret, Mavericks berhasil memenangi 12 pertandingan dan hanya kalah 2 kali saja. Mereka pun terus melaju hingga peringkat 6 ke atas di wilayah barat, namun masih tidak menutup kemungkinan kalau mereka akan berakhir di posisi play-in. Begitu pula dengan Suns yang semakin membakar lapangan dengan performa Booker yang selalu panas. Dengan semua hal tersebut, sudah jelas jika siapapun bisa menjadi kandidat juara dari wilayah barat musim ini. Musim lalu saja, Lakers yang menduduki peringkat 7 bisa mengalahkan Grizzlies yang berada di peringkat 2 dan melaju sampai final wilayah barat. Musim ini jauh lebih sengit dan mengerikan dibandingkan musim lalu. Tim-tim teratas wilayah barat yang sudah resmi masuk playoff seperti Thunder, Nuggets, dan Timberwolves nggak bisa bersenang-senang dulu karena lawan yang akan mereka hadapi nantinya bukanlah sembarang tim peringkat bawah. Kondisi di wilayah timur pun gak kalah seru. Mereka mungkin tidak seketat wilayah barat karena wilayah timur sudah jelas dikuasai oleh Celtics. Namun tak bagaimana, tim-tim peringkat bawah di wilayah timur ini selalu saja punya cara untuk mengalahkan tim-tim peringkat atas dengan memalukan. Miami Heat contohnya. Sudah bukan rahasia lagi kalau Butler dan Heat baru saja menyala di saat menjelang playoff. Musim lalu, awalnya mereka bahkan hampir tidak masuk playoff karena sempat kalah di play-in. Namun mereka berhasil lolos dan sebagai tim peringkat 8 berhasil menendang Bucks di ronde pertama dan memulangkan Celtics yang merupakan tim peringkat 2 di final wilayah timur. Dan akhir-akhir ini momentum tersebut pun mulai muncul lagi. Pada 30 Maret, Heat berhasil menang dengan jarak skor 60 poin. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menunjukkan kekuatannya dengan menang dominan melawan New York Knicks, tim yang juga semakin jago dan ditakut-takuti di NBA.
Jika Heat berada di peringkat 7 atau 8 sebelum playoff dimulai, maka kemungkinan besar mereka akan menghadapi Celtics atau Bucks. Dan ya, kedua tim inilah yang seharusnya takut dengan Heat, terutama Bucks. Berbeda dengan tim-tim yang lain yang mulai panas dan membuktikan kehebatannya, Bucks malah kebalikannya. Pada 3 April, mereka kalah melawan Wizards yang sama cupunya dengan Pistons. Tak berhenti sampai di situ saja, sehari kemudian, Bucks kalah lagi, kali ini melawan Grizzlies yang menduduki peringkat 3 terburuk di wilayah barat serta kehilangan 8 pemainnya karena cedera. Bagaimana bisa salah satu penguasa wilayah timur dipermalukan oleh tim tercupu di NBA selama 2 hari berturut-turut? Kekalahan tersebut pun membuat posisi Bucks menjadi tidak aman di papan klasemen, dan kita semua tahu siapa yang senang dengan kondisi mereka saat ini. Nggak cuma Bucks, Celtics pun menyadari kalau mereka juga berada dalam posisi berbahaya meski telah meraih 60 kemenangan. Dalam 10 pertandingan terakhir, mereka hanya kalah 2 kali saja, dan semua itu berasal dari satu tim, yaitu Atlanta Hawks. Terlebih lagi, itu merupakan kekalahan beruntun, dan Hawks bermain tanpa Trae Young. Kita perlu ingat juga keberhasilan Trae Young meng-carry Hawks melaju ke final wilayah timur pada playoff 2021. Rekor Hawks sekarang memang terbilang buruk, namun mereka berhasil masuk babak play-in. Dan jika mereka berhasil menyelinap sampai masuk ke playoff, siapa yang tahu kalau Hawks bakal membalaskan dendamnya kepada Celtics musim lalu. Tapi semua pertandingan panas di seluruh NBA ini membuat banyak orang lupa terhadap satu tim, yaitu Philadelphia Sixers. Setelah kehilangan Embiid karena cederanya pada Januari lalu, nama Sixers semakin tenggelam sebagai kandidat juara, bahkan masuk playoff pun masih diperdebatkan. Sebelum Embiid tumbang, rekor menang kalah mereka 29-17, dan menjelang April, rekor mereka sampai jadi 39-35, dan berada di zona play-in. Menyedihkan sekali. Namun kini Embiid telah kembali, dan bersama Maxey, mereka langsung bermain ganas untuk mengamankan posisi Sixers di playoff. Pada 5 April saat berhadapan dengan Heat, Embiid mencetak 29 poin dan 3 3 poin dengan akurasi field goal 44%. Sangat solid untuk pemain yang baru saja kembali dari cedera. Di sisi lain, Maxey bermain sangat dominan dengan mencetak 37 poin, 11 assist dan 9 rebounds, hampir triple-double. Sixers masih berada di zona play-in. Namun jika mereka terus bermain seperti ini, tim-tim wilayah timur harus lebih berhati-hati lagi. Peperangan untuk merebut gelar juara 2024 baru saja dimulai. Tidak ada tim yang berada dalam posisi aman, baik di wilayah barat maupun timur. Dengan banyaknya talenta yang tersebar di seluruh NBA, rekor menang kalah yang mereka capai terlihat semakin sia-sia. Tim-tim peringkat bawah seperti Warriors, Lakers, Heat, Sixers, dan Hawks juga sama kuatnya dengan Celtics, Bucks, Thunder, Nuggets, dan Timberwolves. Sekarang kita hanya perlu menyaksikan saja seberapa keras perjuangan mereka untuk merebut posisi di playoff dan menjadi juara. Dan gilanya, kesuksesan tim-tim NBA musim ini hanya masih sebagian saja, karena akan ada beberapa tim yang menyusul musim depan dan membuat kehebatan di NBA semakin di luar kendali. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang per setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.